Halo Dit, dimulai aja ya. Iya, Pak. Oke. Ini udah ada ya. Eh, yang sekarang bakal dijelasin itu DAM AR. Nah, DAM AR ini dilakuin setiap hari, biasanya mulai dari jam 9. Kenapa jam 9? Karena cron job-nya baru nge-get datanya di jam 9 gitu. Biasanya ada batasnya sih, kayak misalnya sebelum jam 10 tuh semuanya harus udah dikirim ke eh, harus udah disimpan di sharing folder. Tapi untuk hari Senin biasanya karena datanya banyak itu agak longgar sedikit gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk servernya itu di 10.1.22.12. Biasanya kalau misalnya untuk ngeran query aja pakai yang username-nya uservoice, terus passwordnya yang lupa. Passwordnya ada, pokoknya yang smartfriend itu nanti dikasih juga. Nah, connect aja langsung. Terus query-nya itu ada di folder yang namanya diva, terus ke query DAM AR. Atau kalau misalnya mau di sharing foldernya juga bisa. Ada juga query di situ untuk bulan Maret ya. Yang terakhir bulan Maret berarti. Nah, untuk query yang ini tinggal dibuka aja. Query-nya itu ada 1 sampai 5. Di copy aja satu-satu. Pertama misalnya yang satu dulu. Di Ctrl A, copy, terus di paste di SQL. Nah, karena sekarang itu tanggal 18, berarti yang harus aku dam itu, oh sorry, kalau misalnya tanggal 2 yang harus didam itu tanggal 1 gitu ya. Terus sekarang tanggal 18 berarti yang harus didam itu tanggal 17. Tapi karena tanggal 18-nya itu hari Senin, berarti yang harus didamnya itu 3 tanggal ke belakang, yaitu tanggal 15, tanggal 16, sama tanggal 17. Nah, caranya gimana? Pertama, copy dulu aja yang query tadi yang nomor 1, terus di blok, terus Ctrl H. Nah, ini Ctrl H, ganti aja sesuai tanggal yang di mau. Misalnya 2024, tadi 15 ya. 03 karena bulan Maret, terus 15. Kalau Dit, gua Atau tambahin dikit 17 ya. aja. Ya. Kalau Senin berarti ngejalanin yang untuk Sabtu, Minggu, dan Senin itu sendiri gitu ya. Untuk Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Kan Iya, iya. H-1. Cuma satu minggu, karena Jumat kita udah pulang. Oh, Jumat buat hari Sabtu. Iya, Sabtu buat hari Minggu, Minggu buat hari Senin gitu kan. Iya, iya. oke. Nah, ini 1 hari ke belakang aja ya ambilnya. Berarti sekarang tanggal 18 ganti jadi 17 terus replace all. Nah, kalau udah nanti tinggal di run aja. Jangan yang ini deh. Di run aja satu-satu gitu ya. Ini yang query 1 diganti kayak gitu. Terus kalau misalnya, bentar, biar nggak lama, pakai query yang kedua aja. Ini contoh aja ya. Ini juga sama nih. Di blok, terus Ctrl H, terus replace all. Nah, harusnya yang pertama itu kan dia di run. Kalau misalnya udah di run kayak gini, bakal muncul datanya nih. Tapi biasanya datanya itu cuma muncul 1000 karena ada limit. Dan di sininya tuh ada checklist kalau sebelumnya. Checklist kayak gini. Nah, data pertama itu bakal muncul kayak gini. Tapi kita kan butuh datanya nggak cuma 1000, harus semua datanya keambil. Jadi limitnya ini di unchecklist, terus nanti dia bakal muncul, terus klik button ini, di save. Kalau untuk query pertama itu pakai ini namanya DAM Aging Report STSF 2024, berarti ininya harusnya 17.
Terus regular system, system only. Ini untuk yang query 1. Nah, untuk query 2 itu yang ini. DAM_aging_report STSF 2024-03-17. Terus untuk query 3, yang ini, DAM aging report corporate customer underscore pivot. Ini query 3. Query 4 itu dinamainnya dengan B03.17 dan query 5-nya itu A-nya gitu. Nah, semuanya sama, masing-masing query itu sebelum di-run pastiin dulu tanggalnya udah diubah sama tanggal hari H-1-nya gitu. Ini ubah juga. Jadi kalau di replace itu masing-masing untuk query 1 itu 2 yang bakal ke-replace, query 2 juga 2, query 3 2, query 4 itu yang bakal ke-replace itu ada 6 kalau nggak salah. Nih, kita coba control H, replace. Itu ada 6 yang keubah, terus query 5 itu ada 4 yang bakal keubah. 4 ya. Nah, ini tuh masing-masing di-run satu-satu, terus diekspor kayak tadi, jangan lupa diklik dulu limitnya, terus baru diekspor. Namanya sesuai sama yang tadi. Nah, untuk yang diekspornya itu dalam bentuk Excel XML ya. Dalam bentuknya Excel XML. Nah, untuk query 2 sama 3, filenya nggak perlu diubah lagi, jadi dibiarin aja filenya bentuknya Excel XML. Tapi untuk query 1, ketika udah di-save itu dibuka lagi. Ini contohnya. Bentar ya, agak lama. Pokoknya kalau misalnya yang query 1 itu diubah jadi Excel atau XLSX dari sebelumnya XML. Terus untuk query yang dihasilin dari query 4 sama query 5 itu filenya digabung. Nah, ini diubah menu save as kayak biasa, terus XLSX, terus langsung di-save aja. Namanya kan udah di awal tadi kan pilihnya, jadi nggak usah diubah lagi. Nah, tapi untuk query yang keempat sama kelima, itu disatuin. Disatuinnya gimana? Jadi bikin 2 sheet, ada sheet A sama sheet B. Kalau sheet A itu untuk query yang kelima, kalau sheet B-nya untuk query yang keempat dari data yang dihasilin tadi. Nah, udah kayak gitu, di-save aja namanya DAM aging report STSF 2024-03 tanggalnya, terus juga regular customer system only plus pivot gitu. Nah, untuk nama-nama yang tadi kan mungkin agak susah ya kalau misalnya langsung hafal. Jadi di sini udah aku simpen juga nih. Ada query 1, nama ini apa, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya terserah aja sih awalnya, yang penting nanti akhirnya hasilnya jadi kayak gini. Karena query 4 sama 5-nya disatuin. Nah, jadinya Nomor kayak 8 gini. ngebantu tuh. Kenapa, Pak? Catatan nomor 8 ngebantu untuk awal-awal. Ya, ini kan kalau ngelan query-nya satu-satu, tapi nanti hasil jadinya kan dia cuma jadi 4 file nih. Iya, yang 45 satu file. Disatuin. Iya, 45 itu disatuinnya kayak gini. Ini yang A itu yang query 5, yang B itu yang query 4. Terus penamaannya nanti bisa dilihat aja langsung dari file yang tadi gitu. Disimpannya juga sama, udah bukan XML lagi, tapi XLSX gitu. XLSX. Excel.
Excel Kalau 2000. misalnya yang corporate dia nggak apa-apa dalam bentuk XML karena datanya nggak banyak juga. Tuh, kalau misalnya eh, udah diubah semua datanya, tinggal dimasukin aja ke folder DAM AR. Di sini harusnya dia ada kayak buka folder 2024 dulu, terus nanti masuk aja ke yang 3. Di sini ada langsung di paste aja di sini 4 4 file yang tadi gitu. Nah, sebenarnya kalau DAM AR udah kayak gitu aja, tapi kadang-kadang itu ada kayak tabelnya nggak ada gitu atau datanya korup biasanya. Kalau di select tuh nggak ada data ya. Ya, jadi misalnya kita 7 yang belum berarti 18 ini kan belum ada. Bentar ya. Anggapannya ini harinya udah kelewat aja ya. Nah, dia bakal muncul kayak gini, tabel data DWH dan doesn't exist gitu. Nah, Eh, caranya itu, boleh gua potong dikit? ya, Jadi Marven ceritanya gini nih. Data IT DWH itu on schedule ngedump file 2 Excel nggak atau 4 Excel ke satu FTP. Oke, ketika di dump on schedule, Parwono nggak tahu Ridwan dia punya cron job. Nah, dia ngebaca data itu dengan segala kondisinya di query itu, sekaligus generate nama tabelnya. Nah, dari table ini kan generate nama table, di dalam ada datanya, itulah yang di query di dalam AR. Nah, ketika filenya nggak ada atau mungkin si IT DWH gagal ngedump, otomatis filenya dan isinya nggak akan ada ketika di query seperti ini. Nah, solusinya ya dipaterusin. Itu ya. Nah, biasanya kalau misalnya aku misalnya lihat kan di sini, oh iya ternyata nggak ada nih folder yang buat tanggal 18. Misalnya sekarang tanggal 19, lewat dari jam 9 ya. Nah, nggak ada, eh, atau biasanya jam 9 lebih 5 lah, karena jam 9 banget juga kadang nggak ada gitu. Nah, ini di klik kanan aja, terus more table operation, di sini ada yang duplikat tabel. Nah, ini diganti aja namanya jadi untuk 18. Terus strukturnya eh, ininya checklist, fieldnya index checklist. Terus yang dipilih jangan struktur and data tapi struktur only aja. Terus tinggal di copy. Salah. Nah, tapi untuk yang ngelakuin ini tuh nggak bisa kalau misalnya dari yang user force si username-nya harus dari yang Ridwan biar punya akses kemana aja gitu. Ridwan Ahai ya, itu ya. Iya, Ridwan Ahai. Karena Serpov itu kalau nggak salah view only, nggak Ya, DML, DML-nya nggak dikasih. yang nggak bisa edit, update, dan lain-lain. Nah, di sini sama kayak tadi, Mortabel, duplikat, struktur only, ininya ganti jadi 18. Copy. Nah, udah berhasil. Terus yang tadi kan baru yang SF, yang ST-nya juga sama. Duplikat tabel, terus struktur only, ininya 8. Kalau 2 tabel ya, Div. Iya, ada ST sama SF. DWH-nya 4 table, 4, DWH-nya 4 4 file. file, ya. Karena ada yang corporate sama yang personal. Nah, kalau misalnya udah di copy kayak gini, eh, aku nggak tahu sejak kapan, tapi dari bulan apa ya, lupa. Pokoknya yang data ini itu tabelnya nggak sesuai sama data yang aku dapetin dari 101. Jadi biasanya aku alter dulu tabelnya, terus cari yang namanya PIC cells ini, dipindahin ke atas sampai sebelum bucket. Ini di antara class level sama bucket, terus di save. Ini khusus yang ST aja ya, karena kalau yang SF tuh udah sesuai gitu. Nah, kalau misalnya aku udah bikin tabelnya, aku masuk ke
Win, masuk ke Win SCP-nya, terus ke 101. Nah, kalau 101 ini kan udah pakai key ya, Pak. Jadi tinggal continue aja. Terus ke root, nanti masuk ke folder FTP. Di sini ada yang namanya AR Aging New. Nah, file yang dipakai itu kalau misalnya jadi pakai file yang hari ini. Jadi kalau sekarang tanggal 18, aku ambil tanggal 18 ini, tapi aku masukin ke dalam 17. 17. Ya, berarti ini kan nggak ada nih 19-nya. Iya yang tanggal 19-nya. Nah, 19 kalau misalnya ada, 19 itu dimasukin ke tabel yang 18 gitu. Tapi ada nggak kondisi filenya sendiri nggak ada di situ untuk tanggal 18 misalnya? Nah, kalau filenya nggak ada biasanya nggak, tapi filenya tetap ada nih kayak gini. Cuman size-nya itu 0000 gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya aku email aja ke Mas Valentino. Bentar ya, ke Valentino. Gitu. Valentino Sigit. Ya, ini biasanya aku email kayak gini. Tolong dibantu untuk mengirimkan data berikut. Nih, aku kirimnya kan tanggal 12, terus data yang aku, jangan ini. Mana ya yang sesuai nih. Ini kan karena ada 2 tabel yang nggak adanya. Nah, yang ini deh. Ini Januari tanggal 2, terus aku mintanya juga yang tanggal 2, karena aku butuhnya buat yang tanggal 1, gitu kan. Tuh, minta aja filenya, nanti dia bakal nge-reply secepat mungkin sih biasanya. Atau bilang aja, butuh sekarang gitu biasanya. Terus kalau misalnya ada, eh, kalau dia nggak kirim file berbentuk langsung TXT-nya, kalau atau nggak download dari sini kan, kalau misalnya udah ada filenya itu di ini dulu apa namanya? Tarik lokal. Ya tarik ke lokal. Mana ada contohnya nggak ya? Case ini sering terjadi nggak? Seminggu pasti sekali gitu? Nggak. Eh Kalau servernya penuh sih Pak itu sering. 1222 ya. Ya kalau servernya penuh dia lumayan sering. Ya, anggap aja aku ambil yang mana aja. Ada. Nah ini kan ada filenya nih. Biasanya aku satu-satu dulu. Kayak misalnya SF dulu yang di ekstrak. Ekstrakir aja. Nah kalau udah kayak gini, udah diekstrak, terus buka lagi si apa ini SQL-nya, cari DSF. tabel yang tadi, ya DSF dulu. Anggap aja ini tanggalnya sesuai apa ya. Terus pilih import, import CSV. Terus di sininya yang prostate kosongin aja karena aku cek di datanya memang nggak ada prostate. Terus untuk ini apa delimiternya kayak gini. Ini tandanya kayak gini. Itu udah klik OK, terus di sini cari filenya. Filenya itu kan dia pembacanya CSV doang. Jadi klik all files dulu, terus nanti bakal muncul baru. Kalau misalnya CSV doang dia nggak akan muncul. Terus pilih yang satu-satu gitu. Open, terus diimport. Nggak apa-apa, bentar. Ini dicek aja 954 datanya. Bener nggak di sini 954 gitu biasanya. Ini 954 udah bener. Terus dilihat aja show warning. Kalau misalnya warningnya row 1 itu kan biasanya header. Jadi header suka nggak match sama apa namanya aturan tabelnya.
Nama-nama header di Excel, di CSV sama di table kali berbeda ya. Bukan nama headernya sih Pak, tapi misalnya data B tuh kan harusnya date. Nah, Oh, ini data tuh type. ya data type-nya yang nggak sama kan kalau misalnya row 1 tuh di file yang aku inputin kan dia header doang kan, jadi pasti string semua kan, gitu. Ya. Nah, terus kalau ini billing cycle doang sama more than data ini nggak apa-apa, karena emang selalu kayak gini. Aku cek data dump-nya juga emang kayak gini. Kalau misalnya yang udah otomatis pakai cron job ya, terus klik OK aja, nanti bisa dilihat di sini. Tuh. Lihat dulu, biasanya aku samain juga nih, operatornya balance, credit limit, udah sesuai belum sampai kanan. Kalau udah sesuai, aku hapus si headernya. Nah, udah itu kan, itu baru satu ya, baru yang corporate aja. Terus lakuin lagi sekali lagi untuk data yang satunya. Ininya sama, prod state-nya di unselect, terus ininya all file, pilih yang regulernya, tadi kan baru yang corporate. Terus di-import aja. Nah, ini cek lagi pasti sama 21938. Di file ini ada 21938 tuh udah sama ya. Nah, kalau misalnya udah, ini juga sama nih show warningnya gara-gara hal yang sama kayak tadi. Oke aja, oke. Terus di-refresh. Yang checklist. Dicek lagi ini udah sama apa belum operator. Ya, gitu. Terus kalau misalnya belum yakin, biasanya query-in aja. Eh, where? Bentar ya. Lupa. Apa ya yang di... Oh, where? Sorry, bukan ya. Tapi group by. Harus belajar bahasa Inggris dong, Dik. Gua bahasa Inggrisnya lemah nih. Nah, di sini dicek aja udah benar atau belum. Grup, sorry. Apa namanya? Customer class-nya harusnya ada corporate customer sama regular customer nih, dua. Yang di tengah Harusnya. apa tuh? Ini header, Pak. Belum kehapus tadi. Oh, belum hapus. Soalnya di tabel-tabel sebelumnya ada headernya satu sih, jadi sama aku nggak pernah dihapus juga. Ngikutin pola sebelumnya lah ya. Iya, kayak gitu sih. Untuk SF-nya kayak gitu, untuk ST-nya juga sama. Persis banget kayak gitu. Iya. Ya, kalau Karena kalau udah, yang ini kan yang import gue belum pernah lakuin, tapi kalau yang hanya jalanin query gue pernah kan dulu ya, yang ada Diva lagi cuti. kalau udah nge-input sih langsung jalanin query-nya aja kayak seperti biasanya gitu. Nah, terus ternyata aku lupa. Kalau perubahan bulan itu harus ada yang ditambahin di query-nya. Selain kalau kalau per hari kan itu tanggalnya, bentar ya, ngedrop yang tadi dulu. 18 Aku, dihapus dulu ya. nah, kalau misalnya pindah hari kan dia cuma tanggalnya aja diganti kan, yang ini dua tanggal, yang ini dua juga, ini 6, ini 4 gitu kan. Nah, kalau misalnya pindah pindah bulan, misalnya untuk yang table di 1 April. Nah, aku pasti ubah dulu yang tadi sama ini aku ubah, Ctrl H, isinya diubah jadi 2024 04 01. 01. Terus di replace aja, udah oke. Nah, kalau misalnya untuk query 1 sama query 2 itu nggak perlu ditambahin apa-apa. Udah kayak gitu aja di replace kayak biasa, query 1 sama query 2.
Tapi 1, 2 kalau cuma replace, oke. ya, 3, kalau 4, untuk query 5. 3 ini Selain di replace di ada lagi replace ya? dulu, terus setelah itu untuk query 3 ini kan ada yang kayak gini nih. Dia per bulan gitu. Oh ya, scroll Yang sampai make satu row. ini ya, di copy aja, terus di paste di bawahnya. Ini yang 03-nya ganti 04, terus ini juga 03-nya ganti 04. Cek lagi aja ke bawah, kalau udah nggak ada berarti cuma itu aja yang diganti. Ini untuk query 3. Setiap awal bulan berlaku selama 1 bulan. Iya, Makanya tambah lagi 1 row. iya betul. Tiap bulan tambah aja gitu. Tapi untuk mulai tabel dari tanggal 1 ya Pak, kalau misalnya sekarang tanggal 1 nih, aku ngerannya untuk tanggal 31, itu berarti masih bisa pakai query yang Maretnya, gitu. Nah, terus untuk query yang 4 juga sama, ininya, bentar, di replace juga, jadi tanggal 0, bulan 4, tanggal 1, terus ini agak banyak sih kalau yang ini. Nih, ini ada dari awal, di scroll aja, terus cari paling bawah, di copy, di paste lagi. Cari yang tanggal ini bulannya ubah, terus scroll lagi. Nih, ini juga ada, di copy, paste, terus diganti. Terus ini di copy lagi, terus di paste, paste, terus scroll lagi. Ini juga sama, diganti jadi ini. Terus ini juga. Jadi dicari aja sih, karena pasti Iya, kelihatan. harus. Ya memang ngeliat triple terus sampai bawah. Ya. Ini kalau udah sama tinggal Dira nanti bulan selanjutnya. Nah, terus yang query kelima itu sama eh, mana ya? Di replace dulu aja. Kalau udah di replace, cari kayak tadi. Biasanya langsung kelihatan karena dia merahnya banyak ya. Ini tuh kalau nggak salah di yang paling bawah aja. Merahnya banyak nggak naik kelas loh. Nah, ini nih ada di yang paling bawah kalau untuk query 5. Di Ctrl V lagi, diganti jadi 4. Udah. Terus biasanya kalau udah ngeganti gini, aku save sih satu-satu. Misalnya ini dibuka notepad aja, Ctrl A, Ctrl C, Jadi Ctrl query V per ya bulan di ya. save lah. Jadi biar nggak usah tiap Selama ini sebulan. ganti gitu. Udah deh, gitu saja. Yang poin ini enggak. Kenapa Pak? Nggak kedengeran? Yang Damaer agak ngerti karena pernah ngerjain. Cuman poin Hmm, yang awal bulan ini baru ini sih taunya. Karena gue nggak pernah baca skripnya. iya, kayak gitu. Udah, beres. Ya, Ininya juga ada sih. Nama-namanya nanti boleh dicek aja. iya. Kalau untuk Di password, nggak, user post nggak tahu masih dipakai apa enggak ya Pak? Passwordnya ada di Bapak kan? Aku lupa. ada di saya. Smart Trend Iya, tapi ada kombinasi angka sama. iya itu. Lupa. Ini sih agak dapet yang 2 awal gue belum pernah ngerjain bingung. Dari Marpen ada yang mau ditanyakan? Hilang. Hmm. Tapi Intinya yang sih gimana? Adam ini kalau ada atau emang di
Nah, kan itu per hari ada terus tuh, Pak. Kita cuman kalau dia nggak ada atau emang dilakukan tiap hari yang ngedam AR ini, yang ada case-nya tadi gitu. Ngedam AR itu dilakuin tiap hari. Schedule-nya hari. itu jam 9 datanya available, makanya di dan Anjani selalu ngerunning start jam 9 lebih 2 lah paling cepat. Cuman ada kondisi tertentu yang tadi saya tanya ke Dipa. Kalau udah filenya korup atau datanya nggak ada, ya dia request ke IT DWH dengan Valentino Sigit kalau nggak salah, untuk populate ulang filenya di FTP atau kirim lewat email. Nanti diimport ulang, baru kita jalanin 5 script yang tadi. Itu sih. Cuman saya nggak pernah sih nge-import itu in case-nya yang pernah saya jalanin Diva. Makanya dia sampai di sini. Sama yang tadi awal bulan script 3 sampai 5 ada row yang ditambah di current bulan. Dan dia kasih juga note tadi saya tangkap kalau tanggal 1 kan tanggal 1 kan menjalanin yang data tanggal lahir bulan berikutnya, nggak apa-apa kalau itu belum ditambahin. Kecuali dia kalau harus minta tanggal awal bulannya berarti tanggal 2 itu ngerubah yang tadi itu nambah row itu. Nah itu tiap hari H-1. Yang berbeda itu hari Senin jadi ngejalanin 3 kali 4 12. Yang Jumat, Sabtu, Minggu datanya ya. Tapi tanggal filenya ntar jadi Sabtu, Minggu, Senin. Karena maksudnya gini, kalau nama filenya 17 itu data 16, kalau nama filenya 10 itu data 9. Oh, kalau datanya sih disimpannya misalnya ini nih. Mana? Ini tadi kan tanggal 1 si tabelnya. Nih 2024. Nah, berarti aku juga nyimpannya namanya DAM AR bla 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 2024 0401 gitu. Jadi yang tujuannya supaya tiap untuk di bulan yang sama kita nggak tiap hari nambahin row yang satu row tadi kan. Iya. Tapi Ya maksudku nggak. ini, Apa Dip? maksudku tuh kalau misalnya sekarang tanggal 18, Pak. Nah, kita kan pasti ininya jadi 17 dong. Iya. Jadi 17 dong. Nah, si 17 ini aku save di file juga namanya pasti jadinya 17 gitu. Bukan 18. Oh, Excel juga gitu ya. Saya juga sudah paham. Ya. 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 Ada lagi? Terus mau nambahin juga, Pak. Kalau misalnya nih, takutnya disangka sama Masnya Senin doang yang harus 3 hari ke belakang. Nggak cuma Senin ya, tapi kayak misalnya ada hari libur di hari Rabu. Nah, berarti waktu hari Kamis aku harus ngeran yang hari Selasa sama hari Rabu gitu. Jadi tergantung ininya. Ya itu dengan kondisi nggak masuk. Tapi kalau misalnya hari merah, hari Sabtu Minggu mau masuk nggak apa-apa sih. Ya terserah sih. Tapi ini bisa ini dari rumah gitu, Pak. Pasti bisa dijalanin pakai apa sih Pak? itu ya. Armor ya. Block Armor. Tapi dia ke IT. Oh. Cuman Harus Dipa minta ya aksesnya. untuk case yang dia jelasin hari libur hari Senin dia nggak pernah ngerjain juga dari rumah. Senin istilahnya juga nggak terlalu ngotot ya. Maksudnya tiap individu masih bisa dikerjain pas masuk lah ya. Iya, istilahnya nggak ngotot sih. Terus ditunggunya kalau bisa misalnya sampai 9 lebih 5 atau 9 lebih. Di bawah 9 lebih 10 lah kalau misalnya di atas 9 lebih 10 biasanya emang ternyata tabelnya emang nggak ada gitu. Emang cronnya nggak jalan. Takutnya kalau misalnya Mas udah bikin di itu ternyata cronnya jalan kan jadinya. Pak jadi error. Tabel existing lah kalau lu bikin tabel sendiri, create table bla bla. Cuman gua nggak nemu sih, belum nemu pen itunya cron jobnya si Parwono atau si Rituan. Jadi si
4 file Excel yang didump oleh IT DWH Valentino itu dibaca jam berapa. Nah, si cron job itu kayak bikin Dipa tadi yang jelasin, bikin table sendiri, dikasih nama, tiap hari itu nambah tabelnya. Datanya itu masuk ke sana. Kayak gitu. Nah, terus Cuma ini kayak biasa ya kalau misalnya yang SF berarti ambilnya yang M8, yang ST, yang Smart. iya. ST Smart M8 SF. Iya. Iya. Ada lagi deh? Udah sih, Pak. Om Marpen? Berarti ini kayak buat ininya mbaknya jelasin dulu aja gitu kan, nanti kalau tanya aku cobainnya di next ini lagi ya gitu ya. Masih nyimak Ya. dulu gitu. Kalau ini sih mungkin bisa lah gue juga bantu dikit. Yang 4 awal tadi gue nggak bisa bantu, Pen. Oh, yang 4 gitu ya. Iya, kan ada 134, 15 sampai 13 tuh. Ini bisa lah, ini gue masih bisa bantu, lu nanya gue masih mudeng gitu. Iya, Pak. Karena pernah ngerjain walau nggak banyak, tapi pernah ngerjain. Ya. Iya. Sesinya kita tutup ya. Iya. Iya, makasih Dipa, makasih Marven. Makasih semuanya. Oh ya, videonya tuh langsung gua copy ke sana ya, yang di OneDrive tadi ya. Kalau mau lihat Marven. Iya. Tinggal ambil aja di situ di OneDrive. Yang 1-2 tadi udah ada di situ. Ini juga tunggu 10 menit, ntar kan di-generate sama si Microsoft nih. Ntar gua download, gua taruh sana juga. Oke, thank you. Oke, Pak. Thank you Mbak Dipa.